rezeki. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Deka bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kebahagiaan, optimisme, keharmonisan, kesehatan. Itu juga semua bagian dari rezeki. Nah, agar kita mendapatkan rezeki sederhana, buka saja ini sih perisainya ya. Jadi sederhana, buka saja perisainya. Jadi perisai inilah yang menghalangi kita dari rezeki. Nah, Pak Nas, itu bukannya penghalang rezeki ya? Kenapa judulnya kok perisai? Perisai itu kan sepertinya bernuansa positif, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Amin. Perlu juga dibuka catatannya, alat tulisnya, untuk bisa mendapatkan banyak hal yang sangat berharga dan kita butuhkan. Ya, kepada Ustadz Nas kita persilakan, dan untuk lebih menyemangati serta menggairahkan semangat belajar kita sambut beliau dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu besar pada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu majelis. Ada 166 orang di Zoom, juga ada lebih kurangnya 241 yang ada di Facebook, ya. Ini juga mohon izin Pak Deka, saya relay juga di Facebooknya Magnet Rezeki Official. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, tentunya hari ini adalah satu hari yang indah ya. Mungkin di beberapa tempat ada yang hujan ya, di saya juga agak gerimis sedikit ini ya. Insya Allah mengiringi ilmu yang insya Allah akan kita pelajari. Hari ini kita akan bahas tentang ini, membuka perisai rezeki di dunia IBK ya. Jadi ini adalah topik yang diminta secara khusus kepada saya tentang bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan dunia IBK dan kita menghadapinya dengan optimis ya, menghadapinya dengan optimis, dengan kebaikan, dengan kebahagiaan ya, dan juga meraih berbagai macam pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia IBK ya. Nah, ini jadi topik kita kali ini kita akan fokuskan pada membuka perisai rezeki di dunia IBK ya. Nah, tentunya mungkin banyak juga yang bertanya ya, apa sih perisai rezeki ya? Apa itu perisai rezeki? Ini adalah sebuah konsep yang saya sampaikan dalam ilmu magnet rezeki, bahwa seorang manusia ini ya, dia akan mendapatkan rezeki. Bahkan bukan akan, rezekinya datangnya dengan dipaksa ya. Dipaksa. Contohnya apa? Contohnya misalnya bernafas. Ya, bernafas ini datangnya dipaksa ya untuk datang kepada seorang manusia. Tapi ternyata ya ada yang namanya perisai ya. Perisai ini
yang akhirnya menghalangi. Kalau dalam dunia nafas, kita tahan nafas ya. Nah, kalau kita tahan nafas, bagaimana perasaannya? Bagaimana rasanya? Tentunya rasanya nggak nyaman, ya, nggak nikmat. Yang nikmat bagaimana? Ya biarkan aja itu si nafas itu datang. Begitu juga dengan rezeki. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Deka bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kebahagiaan, optimisme, keharmonisan, kesehatan. Itu juga semua bagian dari rezeki. Nah, agar kita mendapatkan rezeki sederhana, buka saja ini si perisainya ya. Jadi sederhana, buka saja perisainya. Jadi perisai inilah yang menghalangi kita dari rezeki. Nah, Pak Nas, itu bukannya penghalang rezeki ya? Kenapa judulnya kok perisai? Perisai itu kan sepertinya bernuansa positif ya. Jadi seperti misalnya kalau kayak apa namanya? Kapten Amerika ya kan, dia kan punya perisai gitu kan. Nah, perisainya itu bermanfaat. Itu dia, manusia banyak merasa bahwa perisainya itu awalnya dianggap bermanfaat. Bermanfaat. Awalnya dianggap begini. Awalnya dianggap bermanfaat. Padahal tidak bermanfaat sama sekali ya. Makanya konotasinya akhirnya saya sampaikan dia konotasinya positif. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton yang namanya film Spider-Man ya. Spider-Man itu ada Spider-Man 3 ya. Nah, Spider-Man 3 itu dia Spider-Man-nya bukan warna merah biru, tapi warnanya hitam, ya kan? Nah, itu Spider-Man warna hitam. Ketika itu ada satu zat yang datang dari luar bumi ya. Kemudian ketika diambil sama si Spider-Man itu, Peter Parker ya namanya ya. Kemudian dia merasa dirinya lebih jago, lebih hebat, lebih dahsyat gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia kehilangan sisi humanisme, sisi kemanusiaannya. Dia jadi lebih bengis, jadi lebih kasar, jadi lebih egois ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya untuk melepaskan dan dia kembali kepada fitrahnya, atau kalau bahasa Malaysia ini semula jadi ya, naturalnya adalah dia harus berusaha melepas dengan keras gitu ya. Itu si zat hitam yang ada dalam dirinya si Spider-Man hitam itu. Nah, ketika dia mulai melepas, baru akhirnya kembali. Nah, di dalam diri manusia itu ada perisai-perisai ini yang akhirnya dia melingkupi dan makin lama makin banyak ya. Bukan berhenti sampai di situ, tapi akhirnya karena dia nggak sadar gitu ya, ini perisai-perisainya makin banyak sehingga rezeki juga makin nggak datang ya. Kemudian akhirnya ada orang yang mengatakan, kenapa ya kok rezeki saya kok seret, kok rezeki saya segini-gini aja, kok rezeki saya gitu ya, kok utang saya nggak lunas-lunas, kok piutang saya nggak dibayar sama orang, kok proyek saya nggak jalan-jalan dan seterusnya. Ternyata itu faktornya hanya ada di sini, perisai ini. Maka bagaimana caranya supaya rezeki itu datang dengan mudah? Sederhana ya, buka saja perisainya, buka saja perisainya. Apa yang terjadi ketika perisainya dibuka? Maka rezeki akan datang dengan lancar. Nah, inilah yang sering kita sampaikan kepada teman-teman yang kok rezekinya nggak datang sih gitu ya. Nah, waktu itu ada namanya Mbak Ika gitu kan. Mbak Ika ini dia pengen banget ya, pengen banget. Nah, kepengen banget itu namanya keinginan, rezeki yang diharapkan. Kalau kita sebutnya dengan LOP, Law of Projection. Dia pengen banget yang namanya ya mobil ya, mobil CR-V, mobil HRV dia sebutnya, mobil HRV putih gitu ya. Tapi kenapa kok dia nggak dapat? Karena ternyata dia ada perisai ini ya. Ternyata dia punya perisai rezeki. Ketika dia belajar ilmu magnet rezeki, dilepaskanlah perisainya ini gitu ya. Dilepaskanlah perisainya ini, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk suddenly dia dapat mobil CR-V, bahkan bukan hanya HRV yang didapat, CR-V secara gratis. Nah, akhirnya ya, yang kita inginkan adalah bagaimana kita semua bisa melepaskan perisai rezeki kita ini ya, terutama di dunia yang sekarang kita bahas, yaitu dunia IBK. Jadi perisai rezeki ini banyak sekali ya. Perisai itu apa sih Pak Nas?
perisai itu namanya dosa. Ya, perisai itulah yang namanya dosa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan sederhana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Saya ambil dulu ayat Al-Qur'an di dalam surat 71 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Ya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi bagi orang-orang yang punya dosa, punya salah, ya, optimislah, ya, karena Allah Maha Pengampun. Ya, jadi kata Allah, buka perisainya, ya. Coba tangannya begini semua peserta di Facebook, di Zoom, ya, semua tangannya begini. Ya, bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya, begitu ya. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya, ya. Coba ya, semuanya yang di Zoom, coba saya mau lihat gitu ya, ada 174. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisai. Ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an disebutkan karena perisainya adalah dosa, maka ya buka itu dosanya. Kalau dosanya udah dibuka, apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Gitu ya. Dengan lebat. Nah, dengan lebat ini Pak Nas maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang kalian inginkan. Wa yumdidkum bi amwal. Dan membanyakkan harta demi harta, demi harta, demi harta. Jadi Allah akan kasih harta yang banyak sekali kepada kalian. Kalau apa? Tarik ke atas caranya. Yaitu kalau minta ampun kepada Allah. Ya, akan dibanyakan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Artinya rezeki yang banyak. Apapun yang kamu minta. Ya. Nah, ini yang terjadi pada Mbak Ika yang tadi saya ceritakan. Awalnya dia punya perisai. Nah, perisainya itu yang kita tuh kadang-kadang nggak ngerti ya. Dosa kita apa ya? Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sadar, ya. Coba kalau didaftar, ya. Coba saya minta teman-teman mendaftar 30 dosa yang disadari. Ya. Pengalaman saya ketika saya tantang orang untuk menyebut 30 dosa yang disadari gitu ya. Itu belum nyampe 30 dia masih mikir, apalagi ya gitu. Apalagi ya. Padahal kalau kita doanya gimana? Ya Allah, dosaku banyak ya Allah, menggunung ya Allah gitu ya. Dosa saya menggunung ya Allah, lebih banyak daripada butiran pasir di pantaimu, lebih banyak daripada bintang-bintang di langitmu. Nah, makanya akhirnya lebih banyak yang tidak sadar, ya kan? Lebih banyak dosa yang kita tidak sadari. Salah satu dosa yang kita tidak sadari adalah di dunia IBK ini. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana supaya teman-teman semuanya, kita semua ya, baik IBK maupun yang keluarganya maupun lingkungannya itu bisa mendapatkan rezeki berkah berlimpah. Yuk sama-sama. Jadi materi ini penting sekali bagi siapapun, bagi semua ya yang ingin rezekinya berkah berlimpah. Mari sama-sama kita mempelajari satu dosa yang banyak kita tidak sadar. Di mana itu? Ya, nah salah satu yang kita nggak sadari itu di dunia IBK. Ya, nah banyak yang tadi juga tanya, Pak Nas, IBK itu apa Pak Nas? IBK itu ini ya, insan ya berkemampuan khusus ya. Jadi kalau dulu ya orang menyebutnya IBK itu adalah insan berkebutuhan khusus ya. Tapi ya ini sudah harus kita ganti. Ini salah satu perisai juga, penyebutan nama ya atau kata. Iya. Jadi penyebutan nama atau kata itu juga bagian dari doa ya. Kalau dikatakan insan berkebutuhan khusus, berarti orang ini dia perlu ada yang khusus. Padahal ya secara realita dia bukanlah orang yang berkebutuhan khusus. Bahkan sebaliknya, dia punya kemampuan khusus. Karena begini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ya, kita belajar lagi surat Al-Mulk
ya. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya, yang ayat yang ketiganya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Jadi nggak ada yang nggak seimbang itu. Emang yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan kita sama. Yang ciptakan saya, yang ciptakan IBK, yang ciptakan langit, yang ciptakan matahari, yang ciptakan bulan adalah Tuhan yang sama. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada yang tidak seimbang? Maka coba lihat berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Lihat lagi kata Allah, ayat yang keempat tuh. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Ya, kemudian pandang sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Ya, tidak menemukan suatu cacat. Jadi tidak ada istilah orang yang berkebutuhan khusus tuh itu ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu perisai juga, salah satu dosa kita terhadap orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terus maksudnya apa Pak Nas? Kan ada orang yang memang tidak bisa melihat. Iya, mungkin dia tidak bisa melihat, matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Matanya oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ya diganti dengan kemampuan apa? Dengan kemampuan telinga yang lebih dahsyat. Mungkin matanya diganti dengan kemampuan telinga yang lebih dahsyat. Kemampuan berpikir yang lebih dahsyat. Makanya ya, yuk sama-sama kita lihat nih kisah-kisah ya, atau saya punya beberapa catatan terhadap orang-orang yang sukses ya. Ini adalah orang-orang yang mereka ya, coba sekarang perhatikan mereka gitu kan. Perhatikan mereka ini. Ya. Stephen Hawking ya, coba ya, seumur hidupnya ya, dia ini Stephen Hawking ya, itu dia nggak bisa gimana ya? Kan berada di atas roda ya, kursi roda ya. Kemudian Nick Vujicic ya, kemudian siapa lagi ya? Ini ada dari Habibie Hafsyah ya, dari Indonesia nih ya. Urutan yang pertama ya, yang mana ini? Stephen Hawking, kemudian ini Nick Vujicic, kemudian yang sebelah sana ya, itu Habibie Hafsyah ya. Ini adalah orang-orang mulia. Bahkan kita pernah punya presiden yang tidak bisa melihat, yaitu Kiai Haji ya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau manusia mulia ya, bahkan sebagian menganggap bahwa beliau adalah seorang wali ya. Ini ada beberapa catatan di sini ya. Mana ini ya? Ada 5 penyandang disabilitas ini ya yang sukses taklukkan dunia. Nah, belum tentu orang-orang yang katanya, nah ini juga kata disabilitas juga harus kita ganti. Nah kan dalam ilmu magnet rezeki itu kita bicara tentang disiplin kata. Siapa saja? Contohnya nih Stephen Hawking ya, Stephen Hawking, kemudian Stevie Wonder ya, yang aduh keren banget ini, penyanyi dan pianis. Helen Keller, buta dan tuli tidak membuat Helen Keller berhenti berkarya. Wanita yang lahir di Alabama ini, bahwa semua punya, nah di sini kata-katanya membuktikan kepada dunia bahwa semua manusia lahir dengan kelebihan masing-masing. Oke, dengan kelebihan. Dia sebagai penulis, aktivis politik dan juga dosen. Kemudian ada juga nih Frida Kahlo ya. Frida Kahlo ini ya seorang pelukis asal Meksiko, sejak umur 6 tahun terkena polio ya. Kemudian Beethoven ya, siapa yang nggak kenal Beethoven ya. Nah, jadi nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang yang mengukir dunia. Ini baru 5 orang yang Allah Subhanahu wa taala titip kepada kita ya. Sementara ya jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin nanti klik di Google successful difable ya, banyak sekali orang-orang yang sukses. Nah, maka yuk sama-sama kita mulai dari sekarang ya menyebut ini berkemampuan khusus ya. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya orang cacat, tidak ada ya. Tidak ada. Orang-orang yang menyebut cacat itu adalah bagian dari dosa. Maka kita buka perisainya ya, buka perisai ya, bahwa semua sudah sempurna ya, sempurna begitu ya.
Sempurna sudah semua. Ya, nggak ada yang nggak sempurna. Ya, nggak ada yang nggak semuanya sudah sempurna. Nah, mungkin saya ada akhirnya ya satu jurus magnet rezeki itu yang saya buat judulnya cacat yang sempurna. Karena nggak ada yang cacat itu. Bahkan banyak orang yang menyebutkan bahwa saya mah begini, saya mah begini. Akhirnya mental kita tuh sebenarnya mentalnya ya yang membuat diri jadi begini. Ya, bahkan orang normal sekalipun mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya cuma keluaran ya lulusan SD, saya ini cuma anak kampung, saya anak petani. Itu juga mental sebenarnya. Jadi kaitannya dengan mental inilah yang harus didobrak begitu, ya. Harus didobrak. Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabinya, contoh-contoh nabinya yang sebagian orang menyebutnya sebagai cacat. Nabi Musa alaihissalam, lidahnya itu ya pernah oleh Firaun dikasih besi panas ya, saking nakalnya katanya, ya mungkin saya nggak tahu yang nakal anaknya apa bapaknya ya, dikasih besi panas ke lidahnya sehingga akhirnya Nabi Musa itu cadel ya. Kemudian bicara kehidupannya, dia pernah nggak sengaja nonjok orang, kemudian orang yang meninggal dunia, dia merasa banyak sekali salah, terus kemudian akhirnya dia keluar dari Mesir. Tapi subhanallah, dari kecacatan yang tadinya itu ya, dari yang kata orang itu cacat, kemudian Allah Subhanahu wa taala naikkan menjadi sempurna ya. Menjadi kesempurnaan ya. Jadi yuk sama-sama kita sekarang berbalik gitu ya untuk menyebut bahwa semua sudah sempurna ya, dan mari sama-sama kita optimalkan kesempurnaan ini. Bukan optimalkan lah, saya ganti ya. Maksimalkan kesempurnaan kita ya. Maksimalkan kesempurnaan kita. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah berlimpah begitu banyak ya. Kemampuan juga Allah Subhanahu wa taala berikan dengan luar biasa. Maka yuk sama-sama kita maksimalkan. Nabi-nabinya itu banyak sekali kisah-kisah yang nggak sempurna. Hidup mereka nggak sempurna. Nabi Yusuf punya saudara yang nggak baik gitu kan. Kemudian dia diceburkan ke sumur ya. Kemudian dia ya dijual menjadi budak begitu ya. Terus kemudian juga dipenjara. Ini kan nggak sempurna. Ya, nggak sempurna hidupnya Nabi Yusuf, tapi Masya Allah, setelah itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering menyebutkan tentang kisah tentang adik saya, ya. Adik saya namanya Yayat, ya. Yayat ini adik saya itu dia sebutannya Down syndrome. Ya. Ini juga namanya nggak bagus banget ya, pakai kata down ya. Saya nggak suka ya. Saya nggak suka ini bahasa ya. Ini kan kita harus disiplin kah? Disiplin kata. Down syndrome. Ya. Adik saya ini ya dia orang menyebutnya Down syndrome, tapi kami menyebutnya sebagai upper syndrome. Sindrom yang dahsyat ya, upper syndrome ya. Nah, suatu saat adik kami ini ya ketika di Mekah itu banyak orang yang kasih duit, salaman, dicium kepalanya, banyak meluk lagi adik saya. Saya kaget ya. Subhanallah, adik saya ini ya, dia di Mekah itu saya mah nggak dipeluk orang ya. Ya pastinya yang laki-laki ya. Ya, saya nggak dipeluk orang, saya nggak dikasih duit. Adik saya, Masya Allah gitu kan. Dia malah dikasih uang dan seterusnya begitu ya. Sampai suatu saat ada yang bisikin di telinga saya, huwa malaikatullah. Nah, tentunya di sini ya bukan berarti malaikat yang sebenarnya ya, tapi dia sebagai kiasan saja. Huwa malaikatullah. Dia adalah malaikatnya Allah ya. Tapi di sini tanda petik ya, bukan berarti dia adalah suatu malaikat, bukan ya. Tapi dia adalah satu huwa malaikatullah. Untuk apa? Untuk kita bersyukur. Supaya kita bersyukur, Masya Allah, ada manusia mulia yang mungkin secara otaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tapi pasti Allah kasih yang lain. Pasti ada kemampuan yang lain. Nah, jadi mindsetnya begitu. Dia mungkin nggak bisa mikir, tapi dia punya kemampuan yang lainnya. Ya, asalkan tidak sampai ke arah mistis ya, ke arah yang mistis. Wow, ini anak indigo ya kan, dia bisa punya indera keenam. Jangan begitu juga ya.
Tetap gitu ya, kita tuh harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Tapi intinya adalah dia punya kemampuan yang khusus yang kita tidak tahu. Mungkin kemampuan dia adalah doanya dia dikabulkan oleh Allah. Ya, mungkin kemampuannya dia adalah ya menghindarkan bala musibah dari orang tua kami. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, maka yuk sama-sama punya keyakinan ya bahwa anak-anak yang dia kelihatannya orang menyebutnya difabel, ya, difabel, padahal dia punya kemampuan yang lainnya, tidak ada yang cacat. Oke, sekarang tulis di komen, ya, baik yang di Facebook, yang di Zoom, yang di YouTube, tulis di komen, ya. Sekarang tulis ya, saat ini saya melihat saudara-saudara difabel sebagai orang yang punya kemampuan khusus, gitu ya. Tulis, ya. Saat ini saya memandang saudara-saudara saya yang katanya difabel, padahal mereka punya kemampuan khusus. Tulis, ya. Kita sama-sama belajar ya. Saat ini saya ya memandang. Saat ini saya memandang saudara-saudara saya yang katanya difabel, ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan khusus. Yes. Ya. Oh, Pak Deka ya. Udah nulis duluan ya, Pak Deka. Makasih. Wah, subhanallah. Yes. Saat ini saya memandang saudara-saudara saya yang katanya difabel, padahal mereka berkemampuan khusus. Ya. Mereka adalah butiran-butiran tasbih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titip kepada kita semua. Yes. Oke, terima kasih. Nah, kan jadi rame ini ya komennya. Ya, kita belajarnya jadi enak ini seperti ini. Nah, yuk. Sekarang tinggal bagaimana penyikapan kita ya, penyikapan kita terhadap dunia difabel. Pertama ya, terhadap saudara-saudara kita yang IBK ya, insan-insan berkemampuan khusus ini ya. Penyikapannya bagaimana? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keluarganya. Oke, keluarga. Keluarganya juga mesti dibekali dengan pemahaman-pemahaman terbaik. Yang berikutnya adalah lingkungan. Ya, bagaimana penyikapan terhadap lingkungan. Oke? Nah, ini yang akan kita lepaskan mindset atau mental yang tidak tepat. Mental yang tidak tepat dalam memandang. Sorry ya, saya tulisannya nih. Memandang IBK. Dalam IBK sendiri, ya, dalam saudara-saudara kita, ya, yang kita kasihi, ya, jadi ada 3 ya, 3 level, 1, 2, 3. Nah, 1 ini internal nih, ya, internal yang ada di dalam diri IBK sendiri, ya. Bagaimana mereka, saudara-saudara kita, ya, yuk sama-sama, ya, kita rapihkan mental kita, ya, agar mental kita tepat, gitu, sesuai dengan ya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan yang baik bagi kita. Sebelum kita masuk ya ke pembahasan ini, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Saya sudah tadi search satu video, yuk kita lihat dulu video berikut ini. A B C D. Ya. Aduh, Masya Allah ya. Gimana teman-teman ngelihat Masyita ya? Tentunya kita bergetar ya, melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan Masyita dan insan-insan berkebutuhan, berkemampuan khusus seperti mereka ya, punya kemampuan khusus. Coba kalau ditantang gitu ya, suara kita tantang suara kita merdunya dengan suara Masyita. Masya Allah, kita tidak sanggup ya. Menurut ya, kita nggak akan pernah sanggup untuk mengingkari gitu ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, maka yuk sama-sama bagi saudara-saudara kita ya yang IBK. Selama ini ada perasaan minder, ya kan? Apalagi putus asa, apalagi ya. Bahkan ini ada ya yang menyalahkan Allah. Ya. Apalagi ya, minder, putus asa, menyalahkan Allah, ya, menyerah.
dengan potensi diri. Ya. Terus kemudian juga ya, akhirnya takut menghadapi masa depan. Ini adalah perisai-perisai ya yang membuat akhirnya potensi yang ada di dalam diri ya, yang tadinya Allah Subhanahu wa taala siapkan dengan begitu dahsyat, semua terkubur jadinya, ya, terkubur. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Ya, mungkin juga marah, ya, emosi, ya, yang akhirnya itu ditampakkan gitu. Makanya kita sebagai nanti kita akan melihat bagaimana kita sebagai insan-insan yang memandang mereka juga harus fahami gitu loh keadaan-keadaan mereka gitu ya. Ya. Nah, ini ada, alhamdulillah saya tidak minder, putus asa dan lain-lainnya Pak Nas. Justru saya merasa justru saya merasa Allah bersama saya. Banyak kasih dan sayangnya diberikan pada saya. Yes, alhamdulillah kalau seandainya sudah melepaskan perisai. Ini kan perisai ini, ya. Ini adalah perisainya, ya. Ini adalah perisai-perisai di kalangan IBK. Ya. Dan apa yang terjadi, ya? Sehingga akhirnya potensinya down. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya buat daftar seperti ini, ya? Karena bisa jadi ketika kita sendiri, ya, kita sendiri memandang, ya, kita sendiri memandang teman-teman IBK itu dalam posisi yang kenapa sih kok dia marahan terus, kok dia emosi banget sih gitu. Ya, nawain aja dong, kitanya yang harus nawain, kita yang harus memahami, kita harus mafhum, maklum gitu ya dengan kondisi mereka. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana perisai-perisai ini bisa buka perisainya, ya. Perasaan minder, putus asa, menyalahkan Allah, ini nggak boleh ada semuanya, oke? Yang ada adalah bagaimana ya fokus dengan, saya ganti pakai warnanya, warna yang bagus deh ya. Fokus dengan kemampuan istimewa yang Allah tanam. Nah, ini yang harus ada di diri saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari para IBK, ya. Fokus dengan kemampuan istimewa yang Allah tanam. Cari, ya, cari saya kira-kira apa ya gitu, cari, ya. Kira-kira saya apa ya? Harus dicari. Juga minta kepada Allah. Ya Allah, ya, kemampuan apa ya yang bisa saya persembahkan ya untuk menjadi insan-insan istimewa, ya. Nah, ini harus benar-benar dilakukan yang namanya repetisi. Repetisi. Saya pun ya sebenarnya bukan cuma sekedar saudara-saudara kita IBK ya, tapi kadang-kadang manusia juga begitu ya. Dia mindernya juga ada, putus asanya juga ada dan seterusnya ya. Sebenarnya bukan hanya ini domain para IBK, tapi juga kita rata-rata juga punya hal-hal seperti ini. Maka harus dilakukan yang namanya apa? Repetisi ya. Untuk ya repetisi ya. Jadi kalau tiap bangun pagi ya, tuh harus sampaikan gitu ya. Saya adalah muslim berprestasi kebanggaan Allah. 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 Saya adalah. Jadi ada yang namanya repetisi ya, pengulangan, tekad yang baik bagi diri kita tiap bangun pagi tuh. Saya adalah manusia insan berprestasi kebanggaan Allah. Saya adalah manusia berprestasi kebanggaan Allah. Terus begitu. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nanti akan muncul, ya, akan muncul. Allah akan pilihkan, ya, hal-hal positif yang akan Allah titip kepada saudara-saudara kita dari IBK, ya. So, fokuslah dengan kemampuan istimewa, cari, minta kepada Allah dan lakukan repetisi, ya, nilai-nilai yang baik. Ya. Jadi repetisi, nilai-nilai yang baik itu direpetisi, diulang-ulang. Ya, ulang-ulang. Oke? Nah, ini IBK.
Nah, so teman-teman semuanya, ini adalah perisai yang dibuka, ya, sehingga akhirnya fokus dengan kemampuan istimewa. Nah, sekarang keluarga. Apa saja yang ada di sisi keluarga? Malu, ya kan? Ah, malu saya punya adik kayak begini gitu kan? Putus asa, suuzon pada IBK, tidak perhatian, ya. Kemudian tidak apa lagi? Tidak sabar menghadapi mereka. Oke? Ini di sisi keluarga, ya. Di sisi keluarga akhirnya kita nggak sabaran gitu kan. Terus kemudian ya udah suuzon pada IBK, suuzon pada Allah lagi gitu kan, menyalahkan Allah juga gitu kan. Seperti itu, ya. Apalagi kira-kira yang apa namanya, yang mungkin terjadi pada keluarga, ya. Kebanyakannya seperti ini, tidak sabar. Terus kemudian, ya, ini kan biasanya begini ya. Allah Subhanahu wa taala tuh uji dengan biaya. Ujian biaya. Ya. Akhirnya biaya itu keluar besar gitu loh. Untuk mendidik yang normal gitu, katanya yang normal gitu ya. Itu ya biayanya sekian. Tapi yang punya kemampuan khusus biayanya sekian. Sehingga ada ujian di sini. Ya, ada ujian biaya untuk mendidik. Ya. Apalagi ya, pada keluarga itu. Ya. Dan akhirnya ya mengucilkan IBK. Mengucilkan IBK. Kemudian tidak membantunya untuk membesarkan hatinya IBK. Dan lain-lain, banyak sekali ujian-ujian pada keluarga, ya. Dan ya waktu itu ada ya, siapa ya, Thomas Alva Edison ya, seingat saya gitu ya. Thomas Alva Edison itu dia juga kan di drop out ya dari sekolah ya, di drop out. Terus kemudian ibunya tuh dikirimi surat bahwa kami dari sekolah itu tidak mampu mendidik ini anak gitu ya. Terus itu surat ya disimpan sama ibunya dan nggak dikasih tahu ke si Thomas Alva Edison ini, ya. Seingat saya namanya Thomas Alva Edison atau siapalah, mirip-mirip kisahnya. Kemudian setelah beliau sukses gitu ya, menemukan apalah segala macamnya, General Electric ya, seingat saya. Kemudian dia buka-buka gitu ya, buka-buka dokumen keluarga, surat-surat, dan ditemukan surat itu bahwa kata ibunya pada saat itu adalah, kenapa kok saya nggak sekolah gitu? Karena gitu, kamu sudah lebih pintar daripada mereka gitu, ya. Jadi membesarkan hati gitu. Kamu tuh sudah lebih hebat daripada si anak teman-teman kamu. Kata guru tuh kamu udah hebat gitu. Jadi kamu udah nggak perlu sekolah lagi gitu. Kamu sekolahnya sama ibu ya gitu kan? Karena kamu adalah orang yang hebat. Itu luar biasa sekali, dukungan dari keluarga. Maka yuk sama-sama ya, perisai ini kita ganti ya. Ini kan semua adalah perisai-perisai yang ada dalam diri keluarga. Ganti semuanya. Oke? Dengan apa ya? Yuk sama-sama ya, kita beramal soleh. Ya, beramal soleh ya dengan IBK. Berfastabikul ya. Beramal soleh dengan IBK ini. Ya. Kemudian ya, seluruh biaya untuk IBK ini ya, yakini sebagai sedekah terbaik, melebihi sedekah kepada apapun. Nih, saya ganti warnanya ya dengan warna ini ya. Seluruh biaya untuk IBK yakini sebagai sedekah terbaik. Anda mau kasih anak yatim, kasih siapa? Pesantren, kasih masjid, kasih enggak, ini lebih mulia. Ya. Percaya saya, sedekah kepada mereka itu adalah sedekah terbaik. Ya. Mungkin Anda akhirnya memang ya dikasih amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak seperti ini. Ya. Dan akhirnya ya
apa namanya, yang lainnya silahkan bangun masjid, silahkan kasih anak yatim, silahkan gitu ya, kasih fakir miskin. Tapi Anda sudah punya sedekah yang lebih baik. Misalnya, contohnya bisa begini, banyak orang yang nggak pas banget gitu terhadap sedekah itu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dinar atau 1 dirham yang engkau berikan gitu ya, 1 dirham yang engkau berikan kepada istrimu, ini kepada suami ya, suami kepada istri, itu lebih baik daripada 1 dirham yang diberikan kepada anak yatim. Iya kan? Jadi banyak orang yang akhirnya ngasih anak yatim tapi istrinya gitu kan, sendalnya bolong-bolong misalnya gitu ya. Sendalnya bolong-bolong, itu nggak boleh itu ya, zalim namanya. Kasih anak yatim tapi istri nggak dikasih, nggak boleh ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Kasih istri dulu baru anak yatim. Nah, istri itu kewajiban ya, sedekahnya segini gitu. Anak berkemampuan khusus sedekahnya segini. Jadi subhanallah. Maka yuk sama-sama ya, kita bagi para keluarga, wah kalau saya senang sekali gitu ya, senang sekali ngasih Yayat itu. Wah pokoknya Yayat itu, ya saya bela-belain dah, pokoknya dia mau apa, cuma dia nggak mau apa-apa, itu persoalannya. Itu persoalannya. Dia nggak mau apa-apa, si Yayat ini, adik saya yang IBK itu, gitu ya. Ya akhirnya kita pergiin umroh, senang dia umroh gitu kan. Sudah 2 kali dia pergi umroh gitu. Ya, bahkan dari semua keluarga kami gitu kan, Yayat itu yang paling duluan pergi umroh daripada yang lain gitu. Setelah saya, Yayat, baru ya saudara-saudara yang lain yang pergi melihat Ka'bah. Dan dia senang kalau diajak pergi umroh, senang gitu. Waktu itu kita pernah beliin mobil ya, dia kan itunya mobil kecil, mobil merah gitu kan, dimain-mainin sama dia gitu kan ya, mobil merah gitu, mobil merah kecil gitu. Terus kita lihat kan, ya Allah mobil merah itu lama banget gitu kan. Akhirnya kita patungan nih, beliin mobil merah gede, pakai remote control gitu. Mobil gede pakai remote control gitu. Yayat gitu. Selamat ulang tahun ya. Kita kasih tuh ke Yayat gitu. Dilihat doang sebentar sama dia gini. Habis itu ditaruh main yang kecil lagi gitu. Ya begitu sudah. Tapi kita senang banget gitu. Maka yuk sama-sama ya. Berikutnya adalah ya tentunya sabar dan melipatkan, gandakan kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu, ini berlaku untuk ya kita melayani anak-anak mulia ini. Sabar, lipat gandakan kesabaran, sabar lagi begitu ya. Seperti itu. Dan semua upaya fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memuliakan mereka. Bismillah ya. Insya Allah saya doakan ya semua keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak IBK semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang berikutnya adalah ya, sebelum ayat-ayat Allah, kita ke lingkungan dulu. Ya. Lingkungan. Nah, ini ujian yang terbesar. Lingkungan. Apa perisai-perisai yang ada di lingkungan? Ya, merendahkan, bullying, ya, kemudian ya merendahkan, bullying, kemudian juga apa namanya tidak peduli, ya. Jangankan kita ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa Tawalla. Ya, masya Allah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. Masya Allah, panjang sekali ya. Kalau saya jadi nabi nih ya pasti nggak mungkin kan. Tapi kalau saya mencoba memahami perasaan nabi, malu banget. Ditegur sama Allah nih. Ditegur sama Allah. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Kepada siapa? Kepada seorang IBK. Siapa itu IBK-nya? Yaitu ya Ibnu Ummi Maktum ya, seingat saya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi jangankan kita, Nabi aja ujiannya ya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, barangkali yang ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya serba cukup tuh, jadi Nabi itu lagi ngelayanin ya orang-orang kafir Quraisy yang lagi mau didakwahi sama Nabi, lagi mau didakwahi sama Nabi gitu. Tahu-tahu ini ya Ibnu Ummi Maktum tuh datang gitu, pengen minta pengajaran Islam gitu kan. Ya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, kamu ngelayaninnya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Jadi kalau dia nggak beriman gitu ya udah gitu. Tapi ini nih yang paling penting tuh ini gitu loh. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan IBK di dalam surat Abasa ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ngelihat IBK gitu ya, insan berkemampuan khusus, hati-hati, hati-hati. Ini teguran bukan buat Nabi saja, tapi teguran buat kita semua. Teguran buat kita gitu loh. Ya, jadi Nabi aja ditegur, nah Nabi aja tuh geser, Nabi aja tuh tergelincir gitu untuk urusan ini. Jangan-jangan nih, utang kita kagak lunas, utang kita kagak kebayar, proyek kita nggak datang-datang gitu ya. Kemudian kita juga nggak sembuh-sembuh, bisa jadi gitu ya. Rezeki kita nggak nambah-nambah, bisa jadi loh, bisa jadi loh. Kita pernah micingkan mata kepada seorang IBK. Ayo, pernah nggak begitu? Ya, misalnya di pinggir jalan ada orang yang minta-minta gitu kan, matanya memang buta. Terus kemudian kita bilang, ih itu kan pura-pura gitu. Pernah nggak kayak gitu? Jangan-jangan itu perisai kita. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya rezeki kita nggak datang. Ya, maka harus kita ya di sini nih ya. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yaitu Ibnu Ummi Maktum itu, sedangkan ia takut kepada Allah, kamu nggak mengabaikannya. Nah, Allah ngelarang, kalla, begitu kan? Jangan, nggak boleh kayak begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendakinya, tentu ia memperhatikannya. Ini panjang sekali loh ayatnya itu terhadap ya. Cara teguran Allah tuh panjang sekali sampai 13, 14, 15, 16, 17 ayat. Bahkan ini kayaknya bukan 17 tapi semuanya ini gitu ya. Adalah konten yang waktu itu disampaikan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya. Nah, yuk sama-sama kita istighfar sama-sama. Istighfar bareng-bareng, istighfar. Kita pernah meremehkan. Kalla ya. Kala apa tadi? Ya, innaha tazkirah. Jangan begitu. Kalla innaha tazkirah. Istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami pernah berbuat salah ya Allah. Kami pernah meremehkan, merendahkan. Jangankan saya ya Allah, Nabi saya aja pernah meremehkan mereka gitu. Ya, jangankan saya ya Allah. Jangan-jangan rezeki saya ini tertutup karena saya pernah memicingkan mata saya kepada seorang IBK. Jangan-jangan seorang IBK itu lagi perlu bantuan, tapi saya tidak membantunya gitu. Jangan-jangan gitu, seorang IBK itu sedang perlu kasih sayang, tapi saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang perlu uang dan saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang perlu perhatian dan saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang memerlukan pendidikan dan saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang
Mau berusaha, tapi saya tidak memberikan jalan kepadanya. Jadi istighfar, istighfar, istighfar. Negara kita sekarang ini, kalau bicara tentang kepedulian terhadap IBK, masih jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dicontohkan Nabi, dicontohkan orang Barat saja masih jauh. Orang Barat memberikan tangga buat kepada para IBK, memberikan jalur khusus buat IBK, memberikan perhatian yang khusus kepada mereka. Kita bagaimana? Ya, kita nggak peduli pada mereka. Ini adalah perisai-perisai kita, merendahkan, bullying, tidak peduli, ya, dan hal-hal yang sifatnya demikian, ya. Dan akhirnya, ya, yuk sama-sama kita fastabiqul khairat juga. Fastabiqul khairat untuk beramal kepada mereka. IBK. Ya seperti Yayasan Cagar saat ini, ya. Ustadz, boleh nggak saya diminta tolong dituliskan Ustadz nomor rekeningnya, biar kita semua, ya, yang sudah melihat tayangan ini gitu, kalau nggak transfer minimal 50.000 aja rasanya kok kayaknya kita terlalu nggak peduli begitu, ya, dengan diri kita. Yuk sama-sama kita istighfar dengan sedekah. Ya Allah, ya, saya pernah berbuat salah gitu, saya pernah berbuat salah kepada IBK, dan sekarang saya mau balas ya Allah dengan sedekah saya 50.000 aja ya Allah. 50.000 ini untuk IBK ya Allah. Boleh nggak Ustadz? Ya, Ustadz DK, ditulis nomor rekeningnya, saya tulis nanti di layar, ya. Yuk sama-sama teman-teman, yuk, ya. Saya juga nanti akan transfer 50.000 rupiah bagi Yayasan Cagar ini. Yayasan Cagar ini khusus, ya, perhatiannya kepada IBK 044 600 8004 atas nama Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah. Keluarga Fitrah. Nah, ini saya ganti warnanya supaya lebih jelas. Nah, teman-teman semua, yuk sama-sama, ya. Ini bismillah, kita fastabiqul khairat aja. Fastabiqul khairat. Tadi juga saya nggak ada rencana seperti ini, tapi entah kenapa saya tersentuh sekali. Karena kesalahan saya juga, ya. Mungkin saya juga nggak terlalu peduli. Mungkin saya juga selama ini nggak pernah terlalu perhatian, ya, untuk membantu. Mungkin selama ini kita mengandalkan pemerintah. Pemerintah nggak usah diandelin lah, pemerintah itu, ya. Bukannya pemerintahnya nggak bagus, ya. Kita fastabiqul khairat aja sama pemerintah. Apa yang mau kita harapkan dari pemerintah, ya? Sementara bansosnya aja diambil, ya. Bagaimana difabel ini diperhatikan sama mereka? Bagaimana IBK diperhatikan sama mereka? Yuk sama-sama. Saya nggak menilai pemerintah, saya tidak menilai pemerintah, ya. Saya cuma, ya, mengatakan bahwa kita tidak bisa menunggu pemerintah, ya. Kita peduli, ya. Kita peduli kepada mereka. Ini banknya Bank BNI Syariah, ya. Dan saya kenal sekali, ya, lembaga ini, ya, lembaga yang memang betul-betul peduli terhadap teman-teman IBK. Ya, mereka perlu apa namanya? Perlu kursi dorong, ya kan? Mereka perlu, ya, perhatian dari kita. Ya, perlu lah, ya, sahabat-sahabat kita nih IBK. Bismillah, ya. Yuk Bapak Ibu, kita istighfar. Karena jangankan kita, Nabi aja ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anggap aja kita pernah berbuat salah kepada saudara kita IBK. Pernah nggak kita pernah buat salah sama mereka? Yakin pasti pernah. Ya, ya minimal yang di pinggir jalan itu loh. Yang kita ada rasa marah begitu, ya. Kenapa kok kamu begitu? Atau nggak peduli aja gitu, nggak peduli, ya. Nggak peduli aja gitu. Nah, yuk sama-sama kita buka deh sekarang, ya. Buka perisai kita. Buka perisai. Yang peduli dengan bangunan masjid, bangunan pesantren, anak yatim, fakir miskin banyak. Tapi yang peduli dengan IBK itu orang-orang spesial. Saya yakin itu, ya. Orang-orang yang peduli dengan IBK adalah orang-orang yang spesial. Yuk sama-sama kita buka. Ya berapa, ya. Kalaupun nggak 50.000, 15.000, 20.000, sekedar untuk, ya Allah, saya mau membuka perisai saya.
Karena ya seperti yang tadi di awal materi saya sampaikan, ada dosa yang kita sadar, ada dosa yang kita nggak sadar. Yang nggak kita sadar itu yang ini, abasa wa tawalla, bermuka masam loh. Ini nggak bullying loh. Ini bukan bullying, ini baru berpaling gitu aja gitu. Terus kemudian matanya tuh bermuka masam, itu aja udah dosa. Itu aja sudah dosa, ya. Bismillah, insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita. Dan akhirnya, ya, IBK, yuk sama-sama kita naikkan potensi kita. Keluarga, yuk sama-sama, ya, kita peduli terhadap mereka. Lingkungan, yuk sama-sama kita sadar, jangan mengandalkan, ya, jangan mengandalkan kepada siapapun, tapi kita andalkan, ya, kepada fastabiqul khairat, ya. Adanya IBK adalah satu ujian sekaligus peluang bagi kita. Ya, suatu saat kita peduli sama Palestina, suatu saat kita peduli sama saudara-saudara kita di Sulawesi Barat yang sekarang ini, ya, kena gempa 6,1 skala Richter itu, ya. Kemudian juga sahabat-sahabat kita di Kalimantan Selatan, ya. Kita kadang-kadang kita turun juga, ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, kemudian Sukabumi, Tasikmalaya, ya. Kita juga bagikan sarung, ya, kepada anak-anak santri. Ya apalah, kita kan nggak tahu dari sedekah yang mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Walaupun sebenarnya materi ini khususnya bukan tentang sedekah, ya. Tapi kok ya kayaknya entah kenapa hati saya kok tergerak gitu untuk bicara tentang ini. Mohon maaf kalau seandainya kok panas ujung-ujungnya sedekah gitu. Ya, saya mau dapetin materi, yuk ambil materinya. Materi yang kita ambil ini adalah bagaimana kita sama-sama berfastabiqul khairat untuk saudara-saudara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, cukup sekian Ustadz Deka. Mungkin ada yang ingin kita sama-sama diskusikan, saya serahkan kembali kepada Ustadz Deka. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tabarakallah, Ustaz Nasrullah, paparan yang bukan cuma sekedar ilmu, tapi paparan nilai yang menyentuh yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah betul-betul menggugah kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas curahan cinta yang diberikan untuk dunia IBK. Dunia IBK dalam artian insan-insan berkemampuan khusus itu sendiri, maupun keluarganya, maupun guru dan terapisnya, maupun lingkungannya. Luar biasa, hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan kita semua ketika kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Ustaz Nasrullah dan keluarga, ya, dicurahkan rahmat, dijaga dari berbagai musibah dan kemudaratan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, banyak hal yang kita catat yang sangat berharga yang tentu kalau dipaparkan akan panjang sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sendiri. Cuma mohon izin saya menyampaikan beberapa poin yang sangat penting saja. Di antaranya adalah bagaimana ternyata perisai itu adalah sesuatu yang selama ini tidak kita sangka-sangka menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghalang datangnya rezeki. Dan lebih memprihatinkannya lagi, kita malah merasa nyaman, merasa tidak ada masalah apa-apa dengan perisai itu. Makanya kita selalu mempertahankannya, menggunakannya. Naudzubillah min dzalik. Dan terjadi sudah dibuka, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan itu sebagai sebuah undang-undang kehidupan, bahwa selama perisai itu tidak mau kita lepas, tidak mau kita buka, tidak mau kita tanggalkan, maka selama itu juga hidup kita akan menderita. Naudzubillah min dzalik, apalagi nanti di akhirat. Itu yang pertama, karena banyak dosa-dosa yang tidak kita sadari. Kemudian yang kedua, terima kasih juga saya pribadi secara khusus ya Pak Ustadz Nas, nggak nyangka juga sentuhan yang Ustadz Nas berikan. Bahkan penyebutan istilah berkebutuhan itu sendiri adalah juga sudah merupakan perisai ya. Terima kasih, ini menyadarkan kami semua. Kami yang menggaungkan isu insan berkemampuan khusus, mengganti isu berkebutuhan khusus menjadi berkemampuan khusus, memang punya niat, tapi betul-betul menjadi makin sempurna pemahaman. Oh iya ya, bahkan istilah itu pun membahayakan. Ya, disiplin kata yang Ustadz Nas ajarkan ini betul-betul menguatkan kami untuk semakin gigih berjuang. Luar biasa ini, terima kasih Ustadz Nas. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menanggalkan atau membuka perisai ini dengan cara melakukan repetisi. Ya.
berepetisi hal-hal yang positif, mengafirmasi hal yang positif, bahwa saya bangga karena saya adalah muslim yang berprestasi, saya bangga, saya adalah insan yang dilimpahkan kenikmatan, keberkahan, seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian bahkan juga tadi yang menarik yang dalam catatan saya, bahkan ini mungkin paling menggugah ya, bahwa seberat apapun pengorbanan kita, sebesar dan sebanyak apapun biaya yang kita keluarkan, itu adalah sedekah. Dan sedekah itu berarti sesuatu yang menjadi investasi kebaikan buat kita dunia dan di akhirat. Jadi jika di sini hadir para orang-orang tua IBK ya, yang anak-anak IBK yang sudah sekian puluh tahun, ya sekian belas tahun mendampingi IBK dengan segala macam tantangannya, perjuangannya, ya pahit getirnya mungkin kalau boleh menggunakan istilah itu dalam rangka berempati ya Ustaz Nas, maka bingkailah itu dengan semangat ilmu yang diajarkan oleh beliau tadi. Itu adalah sedekah kebaikan yang justru nanti akan menguntungkan kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.